kalau kita mau menerima ikan ikan konsumsi salah satunya di sini. Mungkin sebagai informasi ya, Iya. instalasi karantina itu ya, kalau di sini nggak apa-apa, kita pelihara. Begitu bapak mau itu masuk ke dalam itu yang kita, karena kenapa instalasi itu tempat masa karantina melakukan tindakan karantina. Ikan-ikan yang dikirim itu ikan yang sehat. Gimana kita dapat Mana nih jepir apa tanaman nih? Mana? Pak Budi. Ini untuk pot Bu, untuk pot nanti ini dibikin apa karya ini dihias gitu. Yang tolong ibukan. Ini pembesaran. Nah, ini kalau yang Mantap ya, besok rencana sama bapak. Kita ngajar di sini ada tiga RW yang sudah kita bina. Kan di perumahan ini ada 4 RW Bu. Mereka itu kalau ibu lihat aslinya yang Pak Bambang bilang tadi, ini kayak hutan itu Bu, yang belakang itu Bu. Aslinya tuh. Nah, ini sekarang dia tidak dibunuh, tapi dilestarikan. Diangkat, Manfaatkan ini. Nah, daunnya tuh nanti di sini ada gambar difermentasi. Nah, ini lekotnya nanti ada 10 kayak gini Bu. Dia makan waktu kurang lebih 3 minggu. Dia berubah jadi hitam kayak begini nanti. Akarnya untuk media pembibitan nyemai. Nah, ini. oh itu dari Aceh Gondok. Iya, Itu anak-anak magang. iya. Kita anak makan. Jadi ada 7 setiap hari ada 7 orang. Titipan dari sekolahan. Untuk Iya. Media tumbuh. media tanam. Dan ini bagus sekali kalau dicampur sama pupuk kandang sapi yang sudah difermentasikan. Ini bisa budidaya cacing RB, cacing rubicus rubellus. Nah, itu untuk makanan ikan-ikan Pak Bambang di sini. Gitu. Jadi cacing itu kita ternakan pakai kotak. Kita udah siapin tempatnya ini. Ya, jadi Cacing apa ya? yang darah Ekosistem itu ya? Bu ya. Iya. Simbiosis mutualisme ya. Nah, jadi cacing itu kita udah siap, cuma ini tempatnya kan lagi pembibit dulu Bu. Cabe. Salah satunya Bu, bunganya tadi. Bunga matahari, Bu tahu bunga matahari? Tahu ya pasti. Jika pengen lihat itu mama. Batang ya. Siapa tahu mau coba cerita. Saya mah tidak terlalu menanam. Buat cacing untuk pakannya ikan itu udah
kayak kacang hijau. Jadi dia kalau makanannya cukup, itu kita repot dengan pemindahan. Nah, bayinya si cacing itu baru netes, itu bisa untuk makan anak lele, bisa makan anak nila gitu. Ya. Belum dikembangkan Ya, nanti. saya lagi siapin media dulu, jadi mesti siap media dulu. Ya. Nah, salah satu itu rumahnya dia itu, rumahnya cacing, jadi untuk kompos. Dia pakai peti bu ya, di dalam rumah gitu. Cacing itu, peti Kalau telur. itu bisa dikirim lagi ya kalau udah banyak nanti. Iya. Lewatnya muter sana. Ya, bu muter ke sana. Jadi ini memang ini kita buat sementara. Nah, silakan Pak Sumirta jelaskan. Jadi ini untuk tahapan pertama, yang keduanya nanti di sana, yang besar itu di belakang ini bu nanti. Jadi belum dibuat, saya udah buat sepen, nanti udah saya serahkan sama Pak Tono. Di belakang nanti budidaya terbesar karena dia harus jauh dari keramaian gitu. Jadi tetap nanti penjualannya di sana di depan. Ini tahap pertama. Iya. Nah ini sengaja saya buat seperti ini. Ini adalah buat pH-nya di bawah. Sering terjadi ikan ya kadang-kala dia muncul ke permukaan. Ketika sering muncul ke permukaan karena dia memang pH-nya tidak ada di bawah. Makanya saya buat seperti ini. Nanti ini diangkat semua. Nanti ini di bawahnya sudah ada persiapan pH. Jadi per minggu ini kita angkat. Maksudnya pH-nya ada di bawah di atas gimana Pak? Jadi suhu kan nggak menentu kok. Sekarang ini kadang-kala sedangkan lele itu dibutuhkan 27 sampai 32 derajat Celcius suhunya. Sedangkan ini suhu nih nggak menentu nih sekarang. Fluktuatif ya. Nah iya, ketika nanti itu kotoran-kotoran ini nanti dia akan memunculkan pH itu dari bawah. Jadi kan tidak ada di atas jadinya. Terus gunanya ini? Ya, nah ini enggak apa-apa. Ini ada penutupan. Ini di bawah bu, ini tuh ada tuh di bawah tuh. Ya, begitu dia naik, Ya. Nanti ketika suhu menurun, nanti dia akan naik. ditandai apa kotorannya gimana? Pak dari kotoran itu. Oh, yang Masuk ke dalam bak. Kotoran masuk ke dalam ini. Ada bak untuk bukan kotoran itu untuk menstabilkan suhu dan Menstabilkan suhu tinggi. Jadi ini ada 4. Jadi ini nanti nggak boleh diangkat semua. Jadi satu aja kita angkat. Per minggu ini harus diangkat satu. Minggu ini satu. Jadi 1 bulan ini harus diangkat. Maka keluarlah dari sana semua air ketika kita mau lepas. Nah, ikan nanti ketika kita keluarkan ini ada di sini. nah, urutan 4 itu Pak mungkin dari Iya. sana ke sini apa aja? Yang pertama untuk penampungan air, yang kedua untuk pembudidayaan itu pemijahan namanya, penetesan. Kemudian nanti usia 15 hari karena 15 sampai 20 itu masa krisis, maka kita pindahkan ke sini. Nah, dari sini baru nanti ini akan ada pendederan di sini. Nah, pendederannya di sini. Pak, ini apabila diangkat dia keluar apa ngambil air dari sana apa dari mana sih? Keluar Pak. Keluar kemana? Nanti ini ada pralon dari sana. Nanti ini kemarin pralon, nanti ini bisa keluar. Kalau kita angkat ini dia akan keluar. Oh, dari air penampungan itu. Iya. Ke sini. Kemari bisa. Nanti dari situ penampungan itu air, nanti air mati. Oh, mari. Blower di sini. Ada blower. Oh, pakai blower. Iya, pakai blower nanti. Kalau ini dikeluarkan. Nah, ini untuk pengeluaran air. Cukup ditarik aja, Ditarik keluar. aja, Ini keluarin yang kotoran sini, ini yang keluarin kotoran sana. Iya.
Danau. Angkatan ini dalam ini Bu. Ini rembesan bu, rembesan. Jadi nggak pernah habis kering, nggak pernah kering. Iya. Sampai 7 meter di kedalaman. Dalamnya 7 meter. Kedalamannya sampai 7 meter. Banjir nggak sih Pak? Ya. Dulu pernah coba masuk tapi nggak di. Dulu pernah jalur tes. Ayam tak Bukan. mau dicabut bawa pulang. Kacang panjang. Kacang panjang. Oh, kacang panjang. Iya, itu kacang panjang modelnya kayak gini kan perumahan kota bu, ketahanan pangan di perumahan dengan lahan terbatas. Iya. Di sini yang menjadi binaan kita, Pak, ini kebanyakan perumahan, Pak, yang kena dampak COVID. Jadi pada ngikut program ketahanan pangan namanya, kerjasama dengan RW dengan desa. Ini ban untuk apa pak? Nah, ban ini kerajinan tangan, Pak. Ini ban ini ada dua. Ada contohnya nggak? Ada contohnya, Pak. Ya. Ban Dijual, dijual. Kalau ibu minat silakan nanti dibawa. Dibawa aja. Jadi ban ini kan ada dua bu, ada nilon, ada stel. Kalau stel itu dia di sini ada besi, ada kawat. Jadi dia cuma kita ngambil ini aja, ambil ini, dia dibalik. Nah kalau yang nilon ini di ring ininya dikupas dulu pakai pisau cutter udah khusus, baru nanti dibagi. Nah ini jadinya bu. Ini pakai lem Korea bu. Itu nanti buat apa Pak? Buat pot. Buat pot. Pot ya, kayak gini. Ini Dari bahan ini dibikin begitu Pak. iya. Iya. Jadi dia kan bisa buat kursi, buat sendal, buat pot. Buat Sama akuarium juga bisa. Akuarium. Akuarium bisa. Jadi itu pasti ada keterangan itu. Nilon dengan stel. Kalau stel dia kawat berarti dia sini. Tapi kalau nilon ini bisa dipotong pakai pisau. Dia buang ring ini aja, Bu. Ring ini dibuang. Kerajinan tangan ini, Bu. Ini tanaman buncit, Bu. Tanaman sekolah. Iya, ini buncit itu kacang panjang. Timun, ujung karet. Ya, emang kita untuk kegiatan anak-anak bu. Jadi di sini gali anak paut juga, menanam langsung ke dia. Kalau yang ini ikan ini Kalau sampai minta Pak Arya itu sudah punya hanya kebutuhan sekitar ini aja sih. Ini sudah gaji. Nanti kalau misalnya Itu listrik. Yang ini jadi budaya Kesumat. Ini budaya Kesumat. Ya dia kebetulan ada dia banyak sih. Kalau ini dia bisa nambah media airnya dengan lagi ya. Bapak di sini aja bu, nggak apa-apa bu, nanti dibawa, dibawain. Kalau ini kenapa kecil-kecil? Yang mana? Itu ini. Yang mana bu? Ya ini rokot rumput ini bu. Ya. Rokot. Enggak, enggak. Itu Jawa. Jawa saya. Enggak, antara rumah digantung saja ya, kedua aja justru nggak boleh keluar kena mata. Ya pagi dengan sore biasa aja. Kita lihat yang karantina itu konsumsi